Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifa Febri Utami dari kelas MD 4A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Keuangan Islam. Di sini saya akan membahas mengenai asuransi syariah. Pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak tertentu melalui investasi dalam bentuk aset dan tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah Islam. Dalam hal ini, yang dimaksud akad yang sesuai syariah adalah akad yang terbebas dari unsur gharar atau ketidakjelasan, judi, riba atau bunga, penganiayaan, suap, barang haram, dan maksiat. Saat ini, Indonesia terkenal sebagai salah satu negara dengan jumlah operator asuransi syariah cukup banyak di dunia. Berdasarkan data Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, terdapat 49 asuransi syariah di Indonesia yang telah mendapatkan rekomendasi syariah, 3 reasuransi syariah, dan 6 broker asuransi dan reasuransi syariah, di mana perusahaan asuransi yang benar-benar secara penuh beroperasi sebagai perusahaan asuransi syariah. Ada 3, yaitu asuransi takarul keluarga, asuransi takarul umum, dan asuransi mubarakah. Landasan hukum asuransi syariah. Yang pertama, Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok. Karena itu, sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung atau berasuransi. Sesuai dengan Quran Surat Al-Hijr ayat 18 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Yang kedua, hadis sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa melepaskan seorang muslim dari suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Prinsip dasar asuransi syariah. Yang pertama, tauhid. Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dari aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya, bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, ada keadilan. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban di antara nasabah atau anggota dan perusahaan asuransi. Ketiga, tolong-menolong. Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong di antara anggota atau nasabah. Yang keempat, larangan riba. Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Ada beberapa bagian dalam Al-Quran yang melarang pengayaan diri dengan cara yang tidak benar. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba. Akad dalam asuransi syariah. Yang pertama, akad tabarru atau hibah dan tolong-menolong. Peserta asuransi memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana hibah. Yang kedua, ada akad tijaroh atau mudorobah. Dalam akad ini, perusahaan asuransi sebagai mudorib atau pengelola dan peserta sebagai sohibul mal atau pemegang polis. Premi dari akad ini dapat diinvestasikan dari hasil keuntungan atas investasi tersebut dibagi hasilkan kepada para pesertanya. Yang ketiga, ada akad wakalah bil ujroh.
Akad ini memberikan kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujroh atau fee. Perusahaan asuransi sebagai wakil dapat menginvestasikan premi yang diberikan namun tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi. Yang keempat, akad mudharabah mustarakah. Akad ini merupakan pengembangan dari akad mudharabah di mana perusahaan asuransi sebagai mudharib dan juga menyertakan dananya dalam investasi bersama dana peserta. Bagi hasil investasi dibagikan antara perusahaan asuransi dan peserta sesuai nisbah yang disepakatkan sesuai dengan porsi dana masing-masing. Keunggulan asuransi syariah yang pertama, tidak berlaku sistem dana hangus. Dana kontribusi premi yang disetorkan sebagai tabarruk dalam asuransi syariah tidak hangus meskipun tidak terjadi klaim selama masa perlindungan. Dana yang telah dibayarkan oleh pemegang polis tersebut akan tetap diakumulasikan dan merupakan milik pemegang polis atau peserta secara kolektif. Yang kedua, transparansi pengelolaan dana. Perusahaan asuransi syariah wajib mengelola dananya dengan transparan, baik kontribusi penggunaan dananya maupun pembagian hasil investasinya. Apabila terjadi surplus underwriting, maka pembagian nisbahnya juga dibagikan kepada para peserta secara transparan. Yang terakhir ada pengelolaan dana yang islami. Asuransi syariah harus mengelola dananya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip fikih Islam dengan menghindarkan dari judi, gharar atau ketidakpastian, dan riba atau bunga. Dana investasi peserta asuransi juga tidak dapat diinvestasikan pada saham dari emiten yang memiliki kegiatan suatu perdagangan, jasa yang dilarang menurut prinsip syariah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.